Halo guys, kembali lagi bersama Dowel Anime. Kali ini Mimin akan lanjutin alur cerita Manhwa South Station Necromancer. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Wu Jin yang sedang menelepon seseorang. Dia berkata kalau dia akan segera ke sana dan meminta Wu Jin untuk menunggu sebentar. Wu Jin pun berkata, 15 menit. Aku tak bisa menunggu lebih lama dari itu. Dan orang itu pun mengerti. Kemudian Sunggo bertanya, siapa yang baru saja kau telepon? Namun Wu Jin malah bertanya, siapa menurutmu? Dia adalah pria yang selalu membalas budi. Dia pun hanya tertawa tipis. Kemudian orang itu pun datang dan segera menghampiri mereka berdua. Orang itu nampaknya cukup cepat. Dia nampaknya sangat kecapean. Dan orang itu adalah ketua tim Hammer. Dia bertanya apa yang bisa aku bantu. Dan Wu Jin pun menjelaskannya kalau dia sedang mencari Dungeon bintang 4. Kemudian ketua tim berkata, walaupun banyak orang menggunakan forum Dungeon, tapi ini bukan yang terbaik. Namun tunggu sebentar. Dia pun menunjukkan program eksklusif guild. Departemen support kami ahli dalam hal seperti ini. Sunggo juga terkejut. Orang itu kembali berkata, tapi, apa mungkin kau menginap di hotel ini kemarin malam? Jika kau bergabung dengan kami pastikan kau dapat menginap di hotel manapun yang kau mau. Tentu saja kita akan memberikan rumah yang lebih bagus jika kau lebih suka itu. Bagaimana menurutmu? Namun Wu Jin berkata, kedengarannya itu bagus. Dia pun hanya tertawa. Jika kau lihat di sini ada beberapa Dungeon bintang 4 yang dapat kamu masuki hari ini, ucap orang itu sambil memperlihatkan laptopnya. Kemudian Wu Jin berkata, oh jadi begitu. Kamu menemukannya. Guild ini mantap juga. Dan diperlihatkan ada beberapa Dungeon bintang 4. Orang itu pun berterima kasih karena Wu Jin sudah memuji Guild Hammer. Kemudian scene beralih ke sebuah pintu masuk Dungeon. Bawahannya berkata, Pak, kita sudah siapkan jadwalnya. Dan nampaknya mereka sudah ada di tempat itu. Ketua tim berkata, Wu Jin, karena ada beberapa waktu sebelum jadwal kita masuk, bagaimana kalau kita minum teh di dekat sini? Jika bisa, aku berharap dapat melakukan briefing dulu sebelum kau masuk. Aku yakin itu akan membantumu. Pasti kau akan terkejut dari banyaknya informasi langkah yang kami miliki di guild. Dan Wu Jin pun menjawabnya. Oh, itu kedengarannya cukup seru. Namun tiba-tiba Sunggo melihat sesuatu. Di sana terdapat pintu masuk Dungeon. Dan itu nampaknya Dungeon Reset. Ini pertama kali dia melihatnya. Namun, ketua tim juga terkejut. Dia menyuruh Himin atau bawahannya untuk menghubungi guild. Nampaknya terjadi Dungeon Reset. Ketua tim nampaknya sedikit panik. Wu Jin bertanya-tanya, apa itu Dungeon Reset? Dan banyak orang yang berkumpul di depan sana. Dan di sana juga ada reporter berita dan juga militer. Ketua tim berkata, sepertinya stage mine sudah selesai. Status dari sebuah Dungeon dapat dipisahkan menjadi 3 kategori. Pertama mine, kedua reset, dan yang ketiga yaitu break. Dungeon yang selama ini telah kau selesaikan adalah mine. Ini adalah Dungeon yang pernah diselesaikan setidaknya 1 kali. Saat ini terjadi, monster biasa akan muncul. Dan itulah saat awakener yang kita panggil miners. Masuk dan mengumpulkan Bloodstone. Mine biasanya bertahan sekitar 2-3 bulan. Mine yang mencapai batasnya adalah reset, dan Dungeon baru pun tercipta. Pintu keluar ke Enam Soul University telah direset. Seperti yang kau lihat, pada poin ini, banyak guild akan mulai untuk berkumpul dan mencoba menyelesaikan reset Dungeon untuk pertama kalinya. Dan Dungeon Breaks adalah. Namun Wu Jin pun memotong perkataannya. Tunggu. Jadi, apa kau bilang kalau ini adalah Dungeon gratis? Untuk lebih tepatnya siapa cepat dia dapat. Apakah seperti itu? Dan ketua tim pun berkata, apa kau bilang kau ingin mencobanya? Dan Wu Jin pun berkata, tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia hanya tertawa. Dan kemudian ketua tim berkata, tidak mungkin. Dungeon setelah reset lebih berbahaya dari mine yang berisi monster basic. Guild yang akan mengurus ini, jadi kusarankan. Namun Wu Jin berkata, artinya, kau ingin guild yang punya kontrol penuh Dungeon yang ini. Namun sepertinya bukan itu maksud ketua tim. Walaupun peraturannya bilang, mungkin bagi 1 orang untuk mengambil Dungeonnya. Tapi itu setelah mereka mengukur energi Dungeonnya. Agar orang tersebut memiliki peluang, Wu Jin bertanya-tanya energi Dungeon itu apa. Itu adalah energi yang keluar dari Dungeon setelah reset. Nampaknya di depan pintu masuk itu ada orang yang akan mengukur energinya sekarang.
Mereka akan menentukan kelas Dungeon dari alat itu. Jika itu bintang 4, maka peringkatnya adalah C. Jika itu 5 bintang, maka peringkatnya adalah B. Dan Dungeon 6 bintang hanya memperbolehkan sekuat peringkat A untuk masuk. Kemudian Wujin pun berkata, "Kau bilang aku peringkat C kan? Berarti setidaknya aku punya izin untuk masuk Dungeon bintang 4. Namun ternyata energi tersebut adalah Dungeon bintang 5. Wojin pun nampak sedikit kesal. Kemudian ketua tim berkata, "Kau hanya bisa menyerah dengan Dungeon resetnya." Dan orang di situ pun tiba-tiba terkejut, karena ada beberapa tim dari Guild Hwarang. Itu adalah tim Jojek. Mereka pun nampaknya akan memasuki Dungeon tersebut. Sepertinya Hwarang akan mengambil alih Dungeon ini, Wujin nampaknya menyadari kalau ketua tim wanita itu adalah orang yang sebelumnya menghajar Wujin. Dia nampaknya tidak akan menerimanya seperti ini. Dia berkata kepada Lionhe, "Hei, karena sekarang Awakener peringkat sudah di sini, pasti akan mudah menyelesaikan dongeng ini." Lionhe pun menyadari kalau dia adalah Kang Wujin. Kemudian Wujin pun berkata, "Oh, jadi ini peringkat A. Perlengkapannya keren banget." Lionhe menjawab, "Ini Dungeon bintang 5. Kurasa ini bukan tempat yang cocok untukmu. Jangan menggangguku dan pergi saja sana." Namun Wujin berkata, "Ayolah, jangan begitu dan biarkan aku lihat. Kan gak akan rusak kalau cuman kulihat doang." Wojin pun menyentuh pundak milik Lionhe. Dia nampaknya sangat marah. "Beraninya kau. Siapa yang bilang kau bisa menyentuhku?" Kemudian apa diperlihatkan Sunggo yang baru saja membeli kopi dan makanan. Dia melihat di depannya kenapa ada rame-rame begini. Nampaknya di sana seperti akan terjadi perkelahian. Lionhe berkata untuk melepaskan tangannya dari pundaknya, dan Wujin pun menghindarinya. Namun di belakangnya adalah pintu masuk Dungeon itu, dan dia pun terpeleset masuk ke dalam pintu itu. Wujin nampaknya dengan sengaja melakukan hal tersebut agar dia bisa masuk ke dalam Dungeon. Dia terjatuh sambil berkata, "Kayaknya aku didorong nih." Dan Lionhe hanya terdiam. Dia berkata kalau ini buruk. Seseorang baru saja masuk ke Dungeonnya. Sunggo pun terkejut dan berkata, "Buset, baru beli pop ice Wujin malah masuk dunia lain." Nampak diperlihatkan Wujin yang sudah masuk ke dalam Dungeon itu. Di sana terdapat gurun pasir. Wujin berkata, "Pertama hutan, sekarang malah gurun." Dia pun akan berjalan-jalan. Namun baru satu kali langkah, dia langsung dikejutkan dengan kemunculan monster dari bawah tanah, yang membuat Wujin terlempar ke atas. Monster itu adalah monster cacing yang sangat besar, seperti yang ada di film-film. Wojin berkata kalau ini sambutan yang cukup agresif. "Jadi kau mau bilang kalau Dungeon bintang 5 itu di level yang lebih tinggi?" Dan dia pun langsung mensumon tongkatnya, dan langsung menerjang ke arah monster itu. Monster tetaplah monster, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun ternyata serangan Wujin tidak mempengaruhi monster tersebut. Bahkan monster itu akan menyerangnya. Namun ternyata para monster pun mulai berdatangan dan cukup banyak. Seluruh monster itu langsung mengeroyok Wojin. Namun terlihat kilauan cahaya biru, dan monster-monster itu pun langsung terpotong-potong oleh serangan milik Wujin. Dia pun berkata untuk saja aku naik level setelah membunuh monster orc sebelumnya. Kalau tidak aku pasti sudah kalah di sini. Nampaknya tongkat itu sekarang bisa berubah menjadi tombak. Itu adalah hak istimewa level 20. Namun tidak hanya sampai di sini, tiba-tiba muncul segerombolan monster yang menggelinding. Dan itu cukup banyak. Dia langsung melemparkan tombaknya ke arah para monster itu. Namun terjadi ledakan, dan muncul gas berwarna hijau dari monster tersebut. Monster itu pun terus datang, dan akan menyerangnya. Dia pun langsung membangkitkan Walls of Bone, menggunakan mayat dari monster, dan muncullah dinding yang terbuat dari tulang. Dan ledakan besar pun terjadi. Wojin pun nampaknya sedikit pusing. Dia pun menggunakan sebuah potion untuk mengembalikan tenaga dan darahnya, juga untuk menyembuhkan dari racun. Dungeon level 5 benar-benar berada di level yang berbeda. Kemudian Sin beralih ke pintu masuk Dungeon. Di sana masih ramai beberapa orang yang ada di depannya. Ada orang yang berkata, dia sudah terjebak di sana cukup lama. Ini menjengkelkan. Hentikan sajalah. Namun Sunggo yang mendengar hal itu tidak terima. Dia berkata, dia bukan sedang terjebak. Dia sedang menyelesaikan Dungeon itu, dan orang itu pun bertanya, bagaimana caranya orang peringkat C itu menyelesaikannya? Mungkin saja dia sekarang bersembunyi kayak seorang penakut. Ketua tim pun menenangkan Sunggo. Sudahlah,
Kita harus percaya kepadanya dan menunggunya saja di sini. Tapi apa menurutmu dia bisa menaklukkan dunia itu? Sunggo pun dengan yakin berkata, tentu saja dia bisa. Dia pasti akan kembali hidup-hidup. Ketua tim bertanya, tolong beritahu kami kekuatan apa yang dimiliki oleh Woojin. Dia pun nampaknya tak akan memberitahu tentang hal itu. Ketua tim pun berpikir dalam hatinya, anak muda ini sangat keras kepala. Sejak tadi, dia terus diam tentang semua informasi penting. Bagaimanapun juga, jika dia benar-benar kembali, maka artinya, Korea punya awakener peringkat A yang ke-11, dan Shin beralih ke dalam Dungeon. Nampak diperlihatkan monster yang ada di sana sedang dihabisi oleh Woojin dan juga para skeletonnya. Level Woojin pun terus naik menjadi level 29. Dia pun nampaknya telah menyelesaikan para monster yang ada di hadapannya. Dia pun membutuhkan satu level lagi untuk mendapatkan summon baru. Dia bertanya-tanya seberapa luas gurun ini sebenarnya. Rasanya tak terbatas sejauh manapun aku berjalan. Namun tiba-tiba di hadapannya terdapat sebuah bangunan. Dan itu adalah kota yang ditinggalkan, yang bernama Lakrisia. Dia pun bersama skeletonnya memasuki tempat itu. Dia tak merasakan keberadaan makhluk hidup di sini. Apakah tempat ini benar-benar ditinggalkan? Namun tiba-tiba ada serangan yang mengarah tepat ke arah Woojin. Namun dia dapat menghindarinya. Dan serangan itu mengenai skeletonnya. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan itu, dan di hadapannya terdapat beberapa monster yang memiliki tubuh bagian atas manusia dan yang bawah seperti ular. Dan di sini disebutkan dia sebagai naga. Bagi yang tidak tahu, naga adalah ras makhluk gaib, atau ras semi gaib, berwujud setengah manusia setengah ular, yang bermukim di dunia bawah tanah, dan terkadang dapat mengambil wujud manusia. Ketua monster itu bertanya, siapa kau? Berikan alasan kenapa kau menyerang kuil kami. Woojin pun bertanya-tanya, hah, kuil? Pantas aja terlihat familiar. Ini adalah kuil Arya. Kemudian monster itu bertanya, apa kau tahu Dewi Arya? Woojin menjawab, tentu saja. Bagaimana caranya aku tak mengetahui Dewi peramal masa depan, yaitu Arya? Tapi apa yang dilakukan pengikut Dewi Arya di bumi? Apa Trahnet menang melawan Arya? Monster itu nampaknya marah. Jangan berani kau menghina Dewi kami. Kami sekarang bekerja sama dengan Trahnet, hanya untuk menghukum para anggota kultus. Itu agar kami dapat menghukum orang murtad yang lari ke bumi. Setelah meninggalkan Sang Alpha, The Blue Ace Prestige. Woojin bertanya apakah The Blue Ace Prestige ada di bumi? Mau kalian menangkapnya, membunuhnya, atau membiarkannya hidup? Itu bukan urusanku, tapi aku tak bisa membiarkan kalian pergi ke bumi. Sama seperti kalian melindungi kuil dewi kalian. Aku ingin melindungi bumi juga. Woojin pun mengeluarkan tombaknya. Monster itu berkata, aku menghormati keinginanmu. Maka dari itu, kami akan mengeluarkan semua tenaga kami untuk menghabisimu sebelum ke bumi. Dan nampak para bawahan monster itu pun yang muncul dari belakang Woojin. Mereka sebelumnya tak terlihat. Dan menggunakan steel. Woojin berkata, ya ampun, kalau seperti ini sih terlalu berlebihan. Tapi main keroyokan itu adalah kelebihanku. Woojin berpikir kalau dia tidak bisa merasakan hawa keberadaan mereka sebelumnya. Karena sebelumnya dia tidak terasa hawa keberadaan seorang pun. Sepertinya level invisibility mereka lebih tinggi dari skill detection milik Woojin. Sepertinya akan sulit mengalahkan mereka dengan level skeleton miliknya sekarang ini. Dan nampak para bawahan monster itu pun cukup banyak. Woojin menetapkan level skill skeleton menjadi level 20. Sepertinya para monster milik Woojin pun akan berubah. Karena level skill telah menyentuh level 20. Dan para pasukan monster skeleton itu pun berubah. Tapi tetap saja, Woojin akan tahu hasilnya setelah dia selesai bertarung. Mereka sedang bersiap-siap. Para monster dan juga skeleton milik Woojin akan berperang. Woojin diserang oleh seekor monster dari depan dan juga belakang. Namun dia dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun, monster itu terus menyerang Woojin dari berbagai arah. Dia dapat menghindarinya. Dia mendapatkan serangan dari pemanah di atas bangunan. Namun dia akan menyerang balik dengan skillnya. Monster itu pun bersembunyi di belakang bangunan, yang membuat serangan tersebut tidak mengenai monster itu. Namun tiba-tiba Uji diserang di arah belakang. Dia menggunakan skillnya yaitu dinding tulang. Karena serangan mereka sangat menyusahkan. Perbedaan level mereka sangat jauh. Apalagi jumlah mereka sangat banyak. Dan mereka sangat hebat sekali dalam bertarung jarak dekat.
Dan juga, sangat sulit menyerang mereka karena mereka sangat lihai dalam menggunakan lingkungan mereka untuk menyerang. Bibi dan skeleton yang lain pun tidak berguna dalam situasi seperti ini, malah yang lebih berguna adalah skeleton Solier ketimbang Bibi. Tapi kecepatan skeleton Solier dikalahkan lebih cepat daripada kita mengalahkan para monster itu. Kalau begini terus, Wu Jin tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau begitu tidak ada cara lain, dia harus menggunakan itu. Kita di sini belum tahu ya guys itu apa. Kemudian Sin beralih ke sebuah tayangan televisi. Di sana ada berita yang melaporkan tentang kejadian sebelumnya saat Wu Jin yang terjatuh ke dalam Dungeon, dan itu sudah berlangsung selama 10 jam. Akan tetapi sampai sekarang barrier masih stabil. Yang menjadi korban telah teridentifikasi sebagai awakener peringkat C, dan bagaikan mukjizat, dia pun bisa selamat sampai detik ini dari insiden itu. Guildmaster Hammer yang melihat berita tersebut berkata, lama-kelamaan dia menjadi lebih terkenal. Dia menyombongkan dirinya sendiri, padahal sebentar lagi dia akan menyerah, dan memberikan Dungeon tingkat 5 kepada Hwarang Guild dengan cuma-cuma. Akan kumarahi dia kalau dia kembali. Kemudian Sin beralih, di depan pintu masuk Dungeon. Di sana terdapat ketua tim. Dia nampaknya memberikan makanan kepada Sunggo. Dia berkata makanlah, ayo kita menunggunya sambil makan. Waktu tercepat dalam menyelesaikan Dungeon tingkat 5 itu selama 12 jam. Dan sekarang kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan olehnya. Sunggo berkata, Wu Jin sekarang sedang dalam kesulitan. Sementara aku berada di luar sini, aku tidak enak untuk memakan ini. Dia pun makan sambil menangis. Kemudian Sin kembali beralih ke dalam Dungeon. Kenapa diperlihatkan skeleton Wu Jin yang telah kalah? Ketua monster itu berkata, kau melewati kuil hanya dengan para monster ini. Wu Jin berkata, iya benar. Dungeon bintang 5 memang sedikit lebih menjengkelkan dari yang kupikirkan. Monster itu berkata, ternyata kau masih bisa membuat di saat seperti ini ya? Namun Wu Jin berkata, kalau itu bukanlah bualan, tapi sebuah pengakuan. Karena aku baru saja naik level, dan notifikasi sistem muncul. Anda baru saja menggunakan bonus level 30, Devil's Ailing Stone, dan nampak batu yang dipegang oleh Wu Jin bercahaya dengan sangat terang, yang membuat monster itu silau, dan tiba-tiba sebuah monster pun muncul. Monster itu sangat terkejut. Wu Jin hanya tertawa. Dia telah berhasil mensumon sebuah monster yang sangat besar dengan menggunakan pasir, dan terbentuklah sebuah golem pasir. Golem pasir berhasil dipanggil menyesuaikan tempat pemanggilan. Dia menyuruh golem itu untuk sapu bersih semuanya. Namun monster itu dapat menghindarinya. Dia menyuruh bawahannya untuk mempertahankan formasi. Wu Jin menyuruh menyerang kembali. Golem itu nampaknya sangat kuat sekali, dan para monster yang ada di hadapannya pun telah dikalahkan. Dan sekarang tinggal ketua monster yang tersisa. Dia sangat terkejut karena bawahannya dapat dikalahkan. Wu Jin berkata, selain dari taktik keroyokanmu itu, memangnya kamu bisa apa lagi? Monster itu pun marah dan mengeluarkan energinya, dan akan melancarkan serangan ke arah Wu Jin dengan tombaknya. Wu Jin hanya tertawa, dia pun merubah senjatanya menjadi sebuah palu. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.